Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Jianyin Xiao Xiao, gempa-gempa bumi, tekanan pedang yang dilepaskan oleh pedang kuno yang legendaris dengan mudah memotong semua cahaya bintang, seolah-olah sepotong langit dan bumi ini kosong, kecuali untuk itu, tidak ada yang bisa ditinggalkan, tidak ada yang bisa ditinggalkan, tidak ada yang tersisa, dan napasnya sangat ekstrim. Itu pedang yang mengerikan. Orang-orang di pavilion Wanjian mengangkat kepala mereka, dan ketika mereka melihat pedang kuno yang legendaris, mereka semua membuat suara yang tulus, mereka bahkan bisa merasakan bahwa pedang di tangan mereka bergetar, seolah-olah untuk menyembah pedang kuno legendaris. Adapun keberadaan pedang kuno legendaris, tidak ada yang tahu tentang hal itu kecuali Fan Wuji, bahkan Fan Wuchen. Pada saat mereka melihat pedang legendaris yang mengerikan, guncangan di hati mereka dapat dibayangkan. Di luar pavilion Wanjian, dalam kehampaan yang kacau, Chu Xingyun berdiri di sana. Saat pedang kuno legendaris itu muncul, murid-muridnya meremas dan lubang hitam di belakangnya mulai berbisik, tetapi bisikan ini bukan rasa takut, bukan penyembahan, tetapi penghinaan yang kuat. Bagi Black Hole Epi, pedang kuno yang legendaris tidak lebih dari sebuah kekalahan, bahkan setelah 1000 tahun beristirahat dan membentuk kembali tubuh pedang kuno, itu hanyalah kekalahan pada akhirnya. Sebagian dari pikiran Chu Xingyun diintegrasikan ke dalam lubang-lubang hitam, dan dia secara alami bisa merasakan gagasan lubang-lubang hitam. Dia menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum jahat. Fan Wuji dapat mendesak pedang kuno yang legendaris. Mengakui Brahma Wuji, dan bersedia untuk dikemudikan olehnya. Sepertinya saya duga benar. Untuk roh pedang, apakah itu saya atau Brahma Wuji, dia adalah pembawa pedang pilihannya. Pada awal kolam pencuci pedang, roh pedang dari pedang kuno legendaris tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa ia memilih Chu Xingyun, biarkan dia menemukan lokasi gundukan pedang, dan mengambil inisiatif untuk secara paksa berisi epi lubang hitam. Pada saat itu, hati Chu Xingyun melahirkan banyak keraguan. Roh pedang dari pedang kuno yang legendaris adalah pendiri pavilion Wanjian. Ia menciptakan pavilion Wanjian. Selain membentuk kembali tubuh pedang, ia juga secara konstan memilih pemegang pedang. Niatnya sangat dalam. Awan, Chu Xingyun tidak tahu niat baik roh pedang pada awalnya, tetapi hanya memiliki keraguan, tetapi setelah mengintegrasikan bagian dari pikiran ke dalam lubang hitam, Chu Xingyun akhirnya mengerti segalanya. Pedang kuno yang legendaris dan epi lubang hitam pada awalnya adalah saingan, tetapi epi lubang hitam jauh lebih unggul dari pedang kuno legendaris, dan itu memotong ujung pedang kuno yang legendaris dan bahkan menelannya sepenuhnya. Langkah seperti itu telah meninggalkan bayangan yang dalam di pikiran roh pedang. Alasan mengapa ia terus memilih pemegang pedang tidak hanya untuk membiarkan pedang kuno, tetapi juga yang lebih penting, itu digunakan untuk menahan lubang-lubang hitam. Sama seperti ketika meninggalkan tubuh pedangnya di awal, ia melarikan diri seolah-olah telah melarikan diri. Di masa depan, jika bertemu lubang-lubang hitam lagi, itu akan langsung meninggalkan pemegang pedang dan melarikan diri dari pengejaran lagi. Langkah seperti itu tidak akan menyebabkan kerusakan besar pada roh-roh pedang, juga tidak akan menyebabkan kerusakan pada pedang kuno. Jika pembawa pedang ditelan oleh lubang-lubang hitam, roh pedang dapat langsung memilih pembawa pedang berikutnya. Di bawah siklus tanpa akhir, pedang kuno yang legendaris telah dikandung dan tidak akan rusak, dan ini adalah tujuan dasar dan satu-satunya tujuan roh pedang untuk membuat pavilion Wanjian. Setelah ribuan tahun kehamilan, pedang kuno yang legendaris pasti telah kembali ke puncaknya. Aku tidak tahu seberapa kuat kekuatannya. Mata Chu Xingyun bersinar dengan sihir, tangannya melingkari dadanya, dan dia menatap masa lalu dengan menarik. Dalam kehampaan, Fan Wuji dimandikan dengan cahaya pedang pamungkas. Ketika dia memeriksa tangannya, sebuah pedang sederhana muncul di telapak tangannya. Pedang itu putih dan suasananya kuno dan sederhana. Tampaknya biasa saja, tetapi memancarkan suasana misterius. Mata Fan Wuji tidak cerah. Setelah melirik pedang kuno yang legendaris, dia mengangkat pedangnya, menunjuk Liu Wentian dan Gu Fanxing, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo kita pergi bersama." Suara merajalela ini tiba-tiba membuat keduanya berkerut. Pada Si Wei, Fan Wuji adalah nirvana dari 3 kesengsaraan, dan Liu Wentian dan Gu Fanxing adalah sama. Xiu Wentian bahkan telah menyentuh peluang terobosan dan akan memasuki nirvana dari 4 kesengsaraan. Keduanya menembak pada saat bersamaan. Pembicaraan hebat. Gu Fanxing berteriak dengan marah, melangkah keluar, dan napasnya meledak dengan liar. Seekor binatang buas berkepala 2 muncul dari belakangnya. Angin kencang mengamuk di langit, dan mengaduk kekosongan menjadi kekacauan. Pada saat ini, momentum meledak oleh Fanxing kuno sangat mengerikan. Ular dan binatang itu memiliki 2 kepala dan mata mereka dingin, mereka tampaknya melahap Brahma. Apakah itu masalah besar atau tidak, segera kalian berdua akan tahu.
Mata Fan Wuji sangat mulia, hanya untuk melihat bahwa napasnya tiba-tiba berubah, cahaya pedang membubung tinggi ke langit, menderu seperti laut, seolah-olah itu benar-benar terintegrasi dengan pedang kuno yang legendaris, tidak lagi dibedakan satu sama lain. Niat pedang Bapa Bangsa tampaknya telah berubah, menjadi begitu murni dan murni, tanpa cacat, dan selain itu, napasnya tampaknya terus-menerus diperkuat, begitu kuat dan aneh. Kerumunan memandang ke kehampaan, dan dalam penglihatan mereka, Fan Wuji tampaknya diubah menjadi cahaya pedang pamungkas. Orang ini aneh, Liu Lao, segera mulai. Gu Fanxing melihat perubahan Brahma tanpa keraguan, dan entah kenapa merasakan perasaan takut di hatinya, segera mendesak Liu Wentian dengan keras. Liu Wentian mengangguk, sosoknya seperti angin, dan dia segera jatuh ke depan Fan Wuji, mendengus, ledakan telapak tangan, bintang-bintang meledak ke langit, seolah-olah ada ledakan bintang, dan badai meteor yang mengerikan muncul. Badai meteorik ini berkumpul di telapak tangan, hancur, seolah-olah ingin menghancurkan dunia, ia dapat menghancurkan segalanya. Ketika Liu Wentian menembak, Gu Fanxing juga bergerak. Saya melihat matanya yang acuh tak acuh, telapak tangannya meraih Van Gogh tanpa merampok, dan pada saat yang sama, ular sanca kuno berkepala dua di belakangnya berubah menjadi aliran langit, gemetar dalam kehampaan, hanya sesaat dunia bergetar, ruang dibanjiri oleh sungai, Brahma sepenuhnya terisolasi. Ketika kerumunan melihat dua serangan ini, mereka terkejut, Liu Wentian dan Gu Fanxing baru saja menembak, dan mereka adalah trik pembunuhan terkuat, jelas mereka akan membunuh Van Gogh tanpa membunuh mereka. Fan Wujiao, jalan Huangquan, jalanlah dengan baik. Mata Gu Fanxing menyeringai dingin. Dia memandangi pandangan Fan Wuji, tanpa emosi, seolah dia memandangi orang mati. Namun, Fan Wuji hanya tersenyum dingin pada kata-kata Gu Fanxing. Dia perlahan-lahan mengangkat pedang kuno yang legendaris, dan cahaya pedang memenuhi seluruh tubuh, membiarkan dua serangan besar jatuh, tetapi tubuhnya tidak terluka, dan dia bahkan tidak mundur, dan dia berdiri dengan sangat santai dan santai. Bagaimana ini mungkin? Mata Gu Fanxing dan Liu Wentian kaku, dan gerakan terkuat mereka tidak dapat menembus cahaya pedang, yang tidak mungkin. Fan Wuji memandangi ekspresi kaku kedua orang itu dan banyak tertawa. Pedang kuno itu bergetar tiba-tiba, kehampaan gemetar di udara, cahaya pedang yang mengerikan menerobos segalanya dan memotong semua kekuatan spiritual. Cahaya pedang ini, terlalu mengerikan, benar-benar membuat Gu Fanxing merasakan palpitasi yang kuat. Dia melihat ke belakang, baru saja akan melarikan diri dari tempat ini, tetapi entah kenapa merasakan sensasi kesemutan di lengan kirinya. Darah panas memercik dan disemprotkan ke wajah Gu Fanxing, menyebabkan dia gemetar. Pada saat itulah dia terkejut melihat lengan berdarah jatuh dari ketinggian, dan akhirnya jatuh ke tanah, memercikkan sedikit debu. Lengan itu, yang familiar, tampaknya merupakan lengan kirinya. Begitu Gu Jian keluar, dia dengan mudah memotong lengan kiri Gu Fanxing. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Gu Fanxing sendiri tidak bisa bereaksi, dan dia hanya melihat lengan kiri yang patah. Tidak mungkin. Gu Fanxing membeku sesaat, dan membuat raungan yang luar biasa. Liu Wentian juga mengerutkan kening, dan tidak bisa percaya itu benar. Satu pedang sudah cukup untuk menahan gerakan terkuat keduanya. Terkejut, tetapi pedang barusan memiliki kekuatan untuk membunuh dua orang. Praktik Brahma tanpa perampokan tidak lain adalah tiga camilan nirvana. Bagaimana bisa dipromosikan begitu cepat? Tidak ada yang mustahil, selama aku memegang pedang kuno yang legendaris, dan seluruh gurun utara sangat miskin, tidak ada yang menjadi lawanku. Fan Wuji menatap kedua orang di depannya, dan suaranya penuh kehidupan. Mendengar kata-kata arogan Fan Wuji, orang banyak mengingat beberapa rahasia Paviliun Wanjian. Seperti yang dikatakan buku-buku kuno, sejak berdirinya Paviliun Wanjian, telah ada pedang kuno yang legendaris. Asal-usul pedang ini sangat misterius, tajam dan ganas. Paviliun pedang dapat dimasukkan dalam 6 kekuatan Bei Huang, dapatkah pedang ini menjadi pedang kuno yang legendaris? Orang banyak diam-diam berpikir, mereka semua berpikir itu hanya legenda ilusi. Tidak pernah terjadi bahwa pedang kuno legendaris benar-benar ada dan disembunyikan di Paviliun Wanjian. Saya tidak tahu apakah itu karena kehilangan darah yang berlebihan, atau gemetar pikiran, wajah Gu Fanxing menjadi sangat pucat, dia melihat pedang kuno legendaris yang penuh ketakutan, dan bahkan ketakutan yang mendalam. Pedang barusan mengandung cahaya pamungkas, dan itu sangat mengerikan sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kembali. Jika pedang kuno itu dipotong lagi, aku takut dia masih akan sulit untuk melawan. Sebelum aku mulai, aku mencoba untuk membujukmu lagi dan lagi, tetapi kamu mencoba yang terbaik untuk menghancurkan Paviliun Wanjian, Liu Wentian, Gu Fanxing, kalian berdua benar-benar layak mati. Fan Wuji berjalan keluar, pedang mengamuk, sekarang dia memegang kuno yang legendaris pedang, sangat meningkat kekuatannya, yang bisa melepaskan bintang kuno. Dia tahu dalam hatinya bahwa perang ini menyebabkan Wan Jianghe terluka dan hampir dihancurkan. Sebagai pelakunya, Liu Wentian dan Gu Fanxing harus membayar harga yang menyakitkan untuk ini. Berbicara, Fan Wuji melangkah maju lagi, pedang kuno berbisik di tangannya, dan pedang itu adalah Lingran. Wajah Gu Fanxing berkedut, dan tubuhnya segera mundur, tetapi pada saat ini, Fan Wuji meraung, dan tubuhnya meledak menjadi perasaan membunuh.
Kemunafikan Gu Jian langsung menuju ke Gu Fanxing. Beranilah kamu. Liu Wentian mendengus dan tiba-tiba sebuah bintang yang cemerlang menyerbu Fan Wuji, tetapi ia melihat bahwa mulut Fan Wuji bergerak-gerak mengejek, dan cahaya pedang bersinar di udara, merobek bintang itu meledak. Pergi, kata meludahkan, semua ledakan bintang yang berdiri di depannya dimusnahkan dan dihancurkan, wajah Liu Wentian berubah secara drastis, dan penguasa emas ungu segera muncul di tangannya. Ribuan prasasti melompat keluar dari penguasa dan berubah menjadi galaksi yang merdu. Sebelumnya, semuanya lebih rendah dari senjata kerajaan, dan aku juga ingin mencoba memblokir gengsi pedang kuno, yang benar-benar di luar kendaliku. Fan Wuji memegang pedang kuno, gerakannya menjadi semakin arogan, dan dia mengabaikan dua orang di depannya. Putus membuat Liu Wentian dan Gu Fanxing bergidik, merasa bahwa mereka sangat kecil, dan mereka tidak bisa lepas dari pedang ini. Pedang jatuh, galaksi runtuh, dan dengan suara keras, tubuh Liu Wentian dan Gu Fanxing ditindas oleh Jiang Wang. Keduanya melepaskan nirvana yang mengerikan, tetapi mereka masih tidak bisa menyingkirkan pedang ini. Pedang kuno yang mengerikan, pedang ini memiliki banyak arti, dan tersebar di seluruh gunung Wanjian. Pedang Wanjian juga mengembun selama 1000 tahun. Menilai dari kekuatan pedang di depanku, aku takut pedang itu dekat dengan prajurit tak bertuhan. Mo Wanggong menatap sisi ini, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Meskipun mereka berjauhan, dia masih bisa merasakan kekuatan pedang kuno yang legendaris. Pedang telah hamil selama 1000 tahun, dan begitu dia diselubungi, ditambah dengan pemahaman mendalam Brahma tentang makna pedang cahaya, itu sangat sempurna. Mendengar analisis Mo Wanggong, Chu Xingyun mengangguk dan setuju dengan pernyataan ini, kecuali bahwa ketika dia melihat pedang kuno yang legendaris, ada sedikit rasa jijik di matanya. Pada saat yang sama, lubang-lubang hitam di belakangnya mengeluarkan nyanyian pedang yang sangat lemah, dan nyanyian pedang rendah, seolah-olah dia juga sedang mencemooh pedang kuno yang legendaris, yang sangat aneh. Pada saat ini, kesombongan tanpa perampokan dalam kekosongan sangat kuat dan tampak sangat sombong. Dia memotong semua roh nirvana dan bergegas menuju Liu Wentian dan bintang-bintang kuno. Salah satu dari mereka sangat menakutkan, membuat dunia menjadi sangat menakutkan. Semua merengek dan merengek. Tidak bagus. Liu Wentian dan Gu Fanxing berbicara pada saat yang sama, dan cahaya bintang yang tak berujung bersinar dari mereka, mengembun menjadi badai cahaya bintang yang panik, bertabrakan dengan Jiang Wang, tetapi tidak dapat menghancurkan Jiang Wang. Segera, hanya suara yang jelas terdengar, cahaya bintang muncul di badai cahaya bintang. Cahaya pedang menyebar seperti gelombang air, dan bahkan memecahkan badai cahaya bintang dan memotong dua orang secara langsung. Bergemuruh. Akhirnya, Liu Wentian dan Gu Fanxing tidak tahan lagi, Jiang Wang mendarat, dan keduanya terus memuntahkan darah. Pandangan itu ngeri, dan mereka tidak berani melanjutkan tembakan mereka, dan mereka mundur lagi. Keduanya saling menatap dan bertukar mata, kemudian Gu Fanxing menggertakkan giginya dengan keras dan berkata kepada kerumunan di bawah ini, mundur segera dan tinggalkan pavilion Wanjian. Tepuk tangan ini, dengan rasa keengganan yang kuat, membuat kerumunan yang hadir terpana untuk sementara waktu, tetapi segera orang-orang dari para selebriti kuno bintang-bintang kembali ke pikiran mereka tanpa berbalik dan mengungsi. Fang Kai, kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Fan Wuji, benar-benar terlalu kuat. Dengan satu musuh dan dua, dia masih bisa berdiri tak terkalahkan dan dengan mudah mengatasi Liu Wentian dan Gu Fanxing. Tidak sulit bagi setiap orang untuk membayangkan bahwa jika pertempuran berlanjut, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang pasti akan berada dalam kesulitan, sementara pihak lain kuat dan pertempuran akan menjadi semakin tinggi. Kemunduran dan kemakmuran, seluruh situasi pertempuran akan sepenuhnya terbalik. Melihat leluhur kuno berbintang yang pergi dengan malu, Fan Wuji mengangkat kepalanya, dan tawa nyaring keluar dari mulutnya, matanya menatap ke depan, ekspresinya sangat dingin, dan niat membunuh tetap kuat. Bukankah pavilion Wanjian datang dan berbicara, dan pergi kemanapun Anda pergi? Hari ini, Anda semua meninggalkan hidup Anda di sini. Fan Wuji memuntahkan deklarasi kematian yang dingin, pedang kuno menunjuk ke arah langit, cahaya pedang naik, dan bergegas masuk ketika langit berakhir, dia meledak dan berteriak, orang-orang di pavilion Wanjian mengikuti perintah, mengusir saya, dan melukai kepala musuh. Begitu suara ini keluar, ada cahaya pedang yang mekar di tubuh Fan Wuji, seakan terkondensasi menjadi pedang Lingtian, langsung menyulut hati berapi-api para murid pavilion Wanjian, semua orang mengekspos darahnya, dan sedang menunggu minuman darah pertama. Tuhan lambat. Pada saat ini, sebuah suara yang menghalangi terdengar dari kekosongan. Tetapi melihat Yun Changqing datang dari bawah, wajah itu penuh dengan tergesa-gesa, bernapas dengan berat, karena galaksi kuno telah mundur, kita tidak harus terus memburu, karena yang disebut ksatria miskin tidak mengejar, jika mereka menyalakan kembali hati mereka yang membunuh, aku khawatir itu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar pada pavilion Wanjian. Kata-kata Zeng jelas masuk ke gendang telinga Fan Wuji. Dia mengangkat matanya dan menatap Yun Changqing dengan ringan. Mata yang tampaknya tidak terganggu itu agak dingin. Halangan Yun Changqing membuat semua orang berhenti dan alisnya melengkung erat. Baru saja, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang membentuk formasi besar.
Liu Wentian dan Gu Fanxing menembak pada saat yang sama, hampir mendorong pavilion Wanjian ke situasi putus asa. Ketika semua orang frustrasi, pedang kuno yang legendaris dikorbankan oleh Brahma Wuji. Membalikkan situasi, mereka akan mengambil keuntungan dari situasi ini, tetapi Yun Changqing berbicara untuk menghentikannya, dan menghentikannya. Pergerakan seperti itu jelas menarik ketidakpuasan semua orang dan mati lemas di dalam hatinya. Mata Fan Wuchen yang muram melihatnya dengan dingin berkata, Yun Changqing, segera pergi dari sini, agar tidak menghentikan kita dari memusnahkan kepala musuh. Hari ini, bintang-bintang kuno harus mati. Patriark memegang pedang kuno yang legendaris, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika dia tidak terus memburu sekarang, dia hanya akan membiarkan harimau kembali ke gunung. Seseorang mulai berteriak lagi, suaranya penuh kemarahan. Yun Changqing mendengar suara cemberut ini, hatinya sangat sedih dan menghela nafas. Selanjutnya, dia melihat kembali ke Fan Wuxi di depannya, dan mata yang dingin melirik dirinya sendiri. Tentu saja, Fan Wuxi juga tidak puas dengan pendekatan Yun Changqing. Patriark, tolong dengarkan aku. Yun Changqing menarik napas dalam-dalam, warna tak berdaya di wajahnya tidak lagi, menjadi sangat hikmat, diam-diam menyandang mata dingin semua orang. Kedatangan perang salib bintang tidak hanya menyatukan 130.000 tuan, tetapi juga dengan cepat mengatur konstelasi bintang 28 itu. Mengagumkan, perang kacau barusan membuktikan hal ini, dan mereka bisa merasakan hati mereka. Niat buas, Yun Changqing menatap langsung pada Brahma tanpa kehilangan, dan berkata, sang patriark memegang pedang kuno yang legendaris dengan satu musuh dan dua, dan itu memang tak tertandingi, tetapi bagian dalam partai lain juga tidak bisa diremehkan. Setelah huru-hara sebelumnya, Wan Jiange terluka atau terbunuh. Pintu luar hampir hancur, dan hanya ada lebih dari 40.000 orang yang tersisa. Melihat sekte kuno bintang-bintang, masih ada 80.000 orang. Jika Anda terus berburu, itu pasti akan mengarah pada perjuangan pihak lain. Dengan mengatakan itu, Yun Changqing memandang para murid di sekitar pavilion Wanjian dan melanjutkan, 28 rasi bintang sudah bagus dalam perang posisi. Kami bergegas maju dan bergegas maju. Kami tidak dekat satu sama lain. Pada saat itu, bahkan jika kita bisa menang, itu hanya akan menjadi kemenangan yang mengerikan. Apa pentingnya hasil ini? Kerumunan menatap Yun Changqing, tatapan mereka sedikit, dan mereka semua memandang Fan Wuji. Aku setuju dengan saran Master Pedang Evergreen. Pada saat ini, suara Tang Yunhuan terdengar, dia berjalan ke sisi Yun Changqing dan berkata, pavilion Wanjian pada saat ini sudah terluka dan terluka tidak pantas untuk melanjutkan. Berjuang keras, lihat di pavilion Master berpikir dua kali. Setelah dia selesai berbicara, Lei Yuanguang dan Su Leng Liu juga berdiri. Keempat orang dalam kelompok itu, dengan mata menusuk dan mata terik, fokus pada fokus Fan Wuji, dan tidak ingin Fan Wuji melanjutkan pengejaran. Setelah pergumulan tadi, gerbang luar pavilion Wanjian hampir musnah, dan orang-orang yang selamat adalah semua murid berbakat dari pavilion pedang. Murid-murid ini semua diusahakan dengan susah payah, bagi keempat tuan pedang itu, seperti anak-anak mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka rela membiarkan mereka mati. Seperti yang mereka katakan, jika pavilion Wanjian terus berburu, hasilnya mungkin menang, tetapi itu juga merupakan kemenangan yang mengerikan. Sebaliknya jika Anda mundur tanpa bertarung, meskipun Guzong kuno akan selamat dengan selamat, hilangnya pavilion Wanjian akan minimal. Fan Wuji memandangi empat ahli pedang dengan dingin, melirik mereka, dan memandangi bintang-bintang kuno dari leluhur kuno yang secara berangsur-angsur pergi. Dia berkata, perang hari ini terkait dengan reputasi Wanjian Pavilion selama ribuan tahun, mati. Begitu kata-katanya jatuh, napas yang kuat keluar, terbungkus dalam tekanan pedang yang luar biasa dari pedang kuno yang legendaris, dan langsung menekan empat orang, dan menerbangkannya dengan mudah. Empat pilar darah merah keluar dari mulut keempat orang itu, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras, tetapi Fan Wuji tidak memandang mereka, berbalik, telapak tangannya terangkat, tetapi awan muncul lagi di depannya. Sosok Ricky Evergreen. Pada saat ini, ia diwarnai dengan noda darah berbintik-bintik dan tersentuh oleh angin, membuat sosok itu lebih reot. Sepasang mata keruh perlahan mengangkat dan membujuk kedua harimau bertarung, itu akan menjadi kehilangan kedua belah pihak meskipun reputasi Wan Jiange selama ribuan tahun. Namun, dibandingkan dengan ini, warisan dupa pavilion Wanjian bahkan lebih penting. Ketika suara ini jatuh, suara yang membosankan terdengar tanpa peringatan, dan saya melihat Yun Changqing menekuk keningnya dan menghancurkannya di tanah. Dia berkata dengan keras, lihatlah Tuhan, pikirkan dua kali. Lihatlah pavilion Tuan. Setelah Yun Changqing mengetuk kepalanya, tiga raja pedang lainnya juga bergegas dan berkata, dahi tertekuk, tanpa ragu-ragu. Kerumunan Wan Jiange menunjukkan ekspresi gelisah, terutama para murid dalam, yang memiliki sedikit rasa malu di wajah mereka, dan niat berkobar yang baru saja dinyalakan mulai menghilang. Kisah sukses yang dipimpin oleh Yun Changqing, walaupun tidak berstatus tinggi, tetapi mereka selalu memperlakukan para murid dari murid-murid dalam, selalu tahu bagaimana berbicara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan.
Meskipun mereka ketat, mereka telah melatih banyak murid yang luar biasa dan mengabdikan diri mereka. Mereka tidak menaruh perhatian pada ketenaran Wanjian Pavilion yang berumur ribuan tahun, mereka hanya peduli dengan kehidupan dan kematian murid-murid mereka, dan hanya peduli tentang warisan dupa Pavilion Wanjian. Kalian, setelah film bisu terdengar, Fan Wuji akhirnya berbicara, dan keempat ahli pedang buru-buru mendongak tetapi mereka bertemu sepasang mata yang sangat dingin, dan kemudian berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menembak? Beberapa kata, seperti embun beku bulan ke-12, memberi empat orang rasa kesedihan yang kuat, dan kepala mereka kosong. Mereka hanya mendengar Brahma Wukau dengan kejam berkata, jika reputasi Pavilion Wanjian dihancurkan satu kali, bagaimana kita harus menghadapinya di masa depan? Nenek moyang Pavilion Pedang, takut kepala mereka dan takut ekor mereka, hanya akan membiarkan Putri Duyung membunuhmu. Sebagai penguasa pedang, kamu tidak mengerti ini, yang benar-benar menyedihkan. Karena aku adalah ahli pedang Pavilion Wanjian, aku harus mengambil tindakan untuk memblokirnya. Menghadapi kalimat Fan Wuji, Yun Changqing tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, jika Patriark memiliki hati untuk kami berempat niat membunuh bisa langsung ditembak, jika kematian kita berempat dapat melindungi kemenyan Pavilion Wanjian, mengapa tidak mati? Diam, Fan Wuji akhirnya tidak tahan dengan rasa dingin di hatinya, dan bila pedang menunjuk langsung ke wajah Yun Changqing. Dia berteriak, aku adalah Tuan Pavilion, dan aku memiliki hak untuk memesan Wan Jiange. Sebagai Tuan Bila, kau harus mendukungku, patuhi aku, tetapi sejak Luo Yun memasuki Pavilion Wanjian, kamu telah berulang kali berbicara dan membalas. Hari ini, kamu bahkan berani mengancam. Sejauh yang saya bisa lihat, Anda dan Luo Yun, ini adalah anjing rakun, ingin membuat Pavilion Wanjian menurun. Hah? Kerumunan mendengar kata-kata, dan keraguan-raguan di wajah mereka berhenti, dan mata tiba-tiba menjadi suram. Mata ini berubah, dan keempat Tuan Pedang semua memandang mereka. Kesedihan di hati mereka lebih tebal, dan bahkan jantung merasakan semburan duri. Ngiri. Yan Wufeng memiliki kemampuan untuk menghukum hati orang-orang. Karena Patriark merasa bahwa konspirasi-konspirasi tidak tepat, maka sebagai pemimpin konsekrasi yang berkelanjutan, aku hanya bisa mati dengan satu hati dan kesetiaan. Setelah semua pedang panjang muncul di tangan Yun Changqing, menyebabkan pikiran orang banyak bergetar. Sebelum mereka mendengar apa-apa, mereka melihat bahwa pedang panjang itu telah melewati leher Yun Changqing, dan darahnya panas, dan sepotong besar terbang berhamburan keluar, menetes ke tanah, dan bahkan menetes ke pikiran orang banyak. Mata Yun Changqing melebar, dan suaranya yang serak perlahan terdengar, Pavilion Wanjian telah diwarisi selama ribuan tahun, meskipun reputasinya jauh dari warisan dupa. Semua orang menyelamatkan tanah, semua orang hidup. Jika kamu kehilangan seseorang, kamu akan kehilangan semua orang. Suara itu bergema dalam lingkaran, dan tetap di ruang untuk waktu yang lama. Segera, di bawah perhatian orang banyak, tubuh Yun Changqing jatuh, tapi matanya masih terbuka, menatap puncak Gunung Wanjian. Di puncak gunung, lelaki tua yang menurun ini, seolah-olah dia melihat pemandangan akrab para murid Jiangge duduk dan mendengarkan kelas. Kata-kata, tindakan, dan bahkan ekspresi setiap murid adalah matanya, dan ia dapat mendengarnya dengan jelas. Darah menodai rahik Yun Changqing. Kerumunan melihat pemandangan ini, seolah-olah suara serak masih menggema di telinga mereka, alis mereka mengepal, dan hati mereka sangat tidak menyenangkan. Kematian Yun Changqing memiliki dampak besar pada mereka, terutama raungan yang hampir menjerit. Semua orang menyimpan dan kehilangan. Jika tanah itu hilang, semua orang akan hilang. Ini adalah kata-kata terakhir Yun Changqing sebelum kematiannya, tetapi juga kata-kata kehidupan, perlu menggunakan kehidupan untuk menghentikan Brahma. Itu omong kosong. Qi Yang Shen menatap tubuh Yun Changqing, matanya berkedip-kedip. Menurut saya, Yun Changqing dan Luo Yun harus berkolusi satu sama lain dalam upaya untuk mengganggu posisi kita, dan kita tidak boleh dengan mudah mempercayai kata-katanya. Suara dingin Qi Yang Shen segera membangunkan kerumunan, dan mereka semua memandang Fan Wuji bersamaan, hanya untuk melihat bahwa Fan Wuji berdiri di tempat tanpa sepatah kata pun, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dengan hati kesetiaan dan keadilan darah, Master Pedang Evergreen telah mencapai titik seperti itu, tidak bisakah Tuhan masih menarik keputusannya? Wajah Tang Yunhuan sudah dipenuhi dengan air mata, meskipun Lei Yuanguang dan Su Lengliu tidak berbicara tapi matanya juga berkaca-kaca. Mereka memandang Fan Wuji tanpa gerakan apapun, dan kemudian memandang kerumunan yang dingin, dan hati mereka sedih, seperti laut, membuat mereka tersenyum pahit. Tawa itu menyebar perlahan, dan dalam kilatan disipasi, 3 lampu pedang mekar pada saat yang sama, menyebabkan merah berdarah. 3 mayat jatuh ke tanah, dan darah yang mengalir dari para Milves hampir menyatu menjadi sungai kecil, mengalir ke kaki kerumunan dan ke kaki Fan Wuji. Aku melihat matanya bergetar, dan segera setelah dia melihat ke atas, ada semangat juang yang luar biasa di tubuhnya. Tidak ada niat untuk bertemu karena keempat ahli pedang diberitahu oleh kematian. Terlebih lagi, dalam niat membunuh ini, tidak hanya penuh dengan pemikiran membunuh, tetapi juga memiliki jejak jijik, seolah-olah dia tidak memiliki fluktuasi dalam kematian 4 master pedang. Sekelompok tulang murahan. Jantung Fan Wu menggema dengan dingin.
Bahkan, sejak Chu Xingyun bergabung dengan Chuan Gong, dia telah mengomel tentang masalah ini, dan kecurigaannya tentang 4 master pedang semakin dalam, membuatnya merasa tidak terkendali. Kembali dari kota bintang suci, Fan Wuji mengambil kesempatan untuk menjebak Chu Xingyun. Keempat ahli pedang tidak hanya tidak setuju dengan pernyataannya, tetapi juga membuat banyak pernyataan dalam upaya untuk membantu Chu Xingyun mencari kecurigaannya dan mengembalikan reputasinya. Baru saja, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang melarikan diri dari tanah, dan Paviliun Wanjian harus mengambil keuntungan dari situasi dan merevitalisasi reputasi mereka. Bahkan jika ada beberapa korban, itu adalah masalah saja, tetapi 4 ahli pedang sekali lagi menolak dan bahkan ragu-ragu untuk mati. Kecurigaan sebelumnya dan perubahan pada saat ini membuat Fan Wuyue lebih curiga. Oleh karena itu, kematian Yun Changqing tidak memiliki fluktuasi dalam hatinya, dan kemudian kematian 3 orang, dia bahkan lebih tenang. Bahkan kematian keempat orang ini memberinya ketenangan pikiran yang tak bisa dijelaskan. Apa yang dipikirkan Fan Wuxian adalah bahwa kerumunan tidak dapat melihat melalui. Ketika mereka melihat bahwa Fan Wuxian diam, dia secara alami tidak berani mengambil tindakan apapun. Matanya melirik ke 4 tubuh yang secara bertahap dingin. Terus berburu. Pada saat ini, suara Fan Wuji tiba-tiba terdengar, dan dia melangkah maju, matanya menatap lurus ke depan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, 4 orang ini dihentikan oleh kematian, mereka bertindak aneh, dan mereka mungkin ada hubungannya dengan bintang-bintang kuno kolusi berusaha untuk melukai Paviliun Wanjian. Aku memegang pedang kuno yang legendaris, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang-orang dari selebritas kuno di bintang-bintang bukanlah musuh kita, jadi mereka akan bekerja keras untuk menghancurkan selebritas kuno dan memenangkan ribuan tahun warisan. Suara Fan Wuji penuh dengan kekuatan merangsang, dan api perang yang baru saja padam tiba-tiba dinyalakan, terutama Qiang Shen dan Fan Wuchen, yang sudah badai, mereka berteriak keras pada saat ini. Bangun! Perang! Semua orang membuat suara itu bergemuruh, dan bumi bergetar, dan tidak ada nafas kesedihan sekarang. Mata yang melihat tubuh yang dingin juga diterima kembali dalam pikiran seseorang. Bahasa. Dengan letusan keras, cahaya pedang naik, ruang pecah, dan Fan Wuji menjadi Lingtian Jianying, menerobos kekosongan, dan tersapu ke arah evakuasi bintang-bintang kuno. Melihat ini, kerumunan meraung lagi, dengan rasa peperangan, dan mengikuti masa lalu dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh semua orang memancarkan pedang bernada tinggi, seperti busur dan anak panah, tanpa berpikir untuk melihat ke belakang. Ketika kerumunan pergi, seluruh ruang secara bertahap menjadi sunyi, bahkan mati. Di tanah, ada batu yang tak terhitung jumlahnya rusak dan ribuan mayat dingin, dan ada kehancuran dan gas berdarah di mana-mana, tetapi jika Anda melihat dari dekat Anda akan menemukan bahwa di ruang ini, ada jejak amalgamasi, di sepanjang tanah, seperti sungai ke sungai yang panjang, diam-diam menyatu ke kejauhan. Pada saat yang sama, 2 sosok terlintas dalam kekosongan. Kedua sosok ini muncul dalam warna gelap, seperti hantu, terus-menerus berkedip dan bergerak. Ketika mereka mendekati mayat, telapak tangan mereka menjulur, seolah-olah mereka dapat menarik jiwa keluar dari mayat dan melahapnya, terus-menerus meningkatkan kekuatan mereka itu terlihat sangat jahat dan misterius. Mereka seperti kematian, memanen jiwa tanpa ampun. Ketika mereka datang ke tubuh 4 ahli pedang, mata mereka yang mulia segera meledak dengan kecemerlangan yang mempesona, telapak tangan mereka menjulur, dan mereka dengan bersemangat menjelajahi masa lalu. Berhenti. Melihat bahwa jiwa-jiwa dari keempat akan dipaksa keluar pada saat ini, suara dingin keluar, dan hanya satu kata yang menghentikan 2 sosok hitam, dan tulang belakang membungkuk dalam-dalam ke arah sumber suara. Orang yang membuat suara itu secara alami Chu Xingyun. Aku melihatnya jatuh perlahan-lahan dari udara, saat matanya menyentuh keempat mayat, matanya diselimuti oleh cahaya ajaib yang menggigil, dan desahan tak terdengar di mulutnya. Di bidang penglihatan, keempat mayat telah menjadi dingin, darah mengalir keluar membeku, dan di bawah pantulan cahaya redup, cahaya merah yang sedih terungkap, dan wajah-wajah yang sudah dikenal telah lama kehilangan senyum mereka dan kaku di sana. Angin masih bertiup. Chu Xingyun berdiri di depan tubuh, terdiam beberapa saat. Dia tidak menghindari tatapannya, dan menatap langsung padanya seperti ini. Keempatnya sudah mati, tetapi matanya masih terbuka lebar. Tidak ada linglung atau ketakutan di mata mereka, hanya kemarahan. Panggilan. Awan gelap tiba-tiba menyapu embusan angin. Angin bertiup kencang, membuat jubah Chu Xingyun terdengar, dan pada saat yang sama, taktik pakaian dari 4 ahli pedang juga diledakkan. Saling memantulkan dengan warna merah di mata mereka. Chu Xingyun melihat adegan ini, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Dia membungkukkan punggungnya sedikit, membungkuk keempat tuan pedang, dan kemudian membungkuk dengan hati-hati menutup mata keempat pria itu, dan bergumam di mulutnya, 4, kau lebih baik melindungi hati Paviliun Wanjian, orang lain tidak mengerti, tetapi saya benar-benar dapat merasakannya. Hari ini, meskipun kamu sudah mati dan berubah menjadi Loes, kamu akan tidur selamanya, tapi besok, aku akan mengambil jiwa setia kamu dan berjuang untuk Paviliun Wanjian selamanya.
Setelah suara kata-kata terakhir dimulai, mata Chu Xingyun tiba-tiba menjadi khusyuk, dan dia memandangi pedang dan mengetuk alis dari 4 orang satu demi satu. Gunung Wanjian, dengan puncaknya berdiri di mana-mana, penuh dengan momentum agung, tetapi saat ini, Gunung Wanjian diselimuti oleh asap yang mengepul, dan ada mayat di tanah, dan nafas berdarah yang menyengat naik ke langit. Suder, ledakan suara meledak, asap menyebar, dan bintang-bintang leluhur kuno yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan mereka semua digulung dalam angin yang kencang, seperti badai yang melintas, dan seluruh ruang terbalik. Di bagian belakang, suara berturut-turut memecahkan langit menghantam. Aku melihat bahwa orang-orang di paviliun Wanjian memegang pedang panjang, dengan wajah fanatik, seperti binatang buas gila dengan rambut, membunuh ke arah kerumunan di depan. Ketika pedang panjang melambai, ribuan lampu pedang mekar, seakan merobek kubah langit dan jatuh pada orang-orang dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang. Darah merah tiba-tiba memercik, dan bahkan banyak orang mati di tempat dan tubuh jatuh ke batu di antara. Orang-orang yang mati ini semua ditusuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, leher yang patah, dada yang tertembus, kematiannya sangat suram, ratapan di mana-mana, dan sulit untuk menghilang dalam kekosongan untuk waktu yang lama. Sejak orang-orang paviliun Wanjian mengejar dan membunuh, pemandangan seperti itu telah diulang terus-menerus. Sejauh ini, lebih dari 3.000 orang telah meninggal di bintang-bintang kuno bintang-bintang, banyak orang membuka mata merah mereka, dan meraung lagi dan lagi di mulut, dan pemandangan itu menakutkan. Sangat luar biasa. Sebagai penguasa bintang-bintang kuno, Fan Wuji melihat adegan ini dan merasa hatinya berdarah. Orang-orang ini adalah elit dari bintang-bintang kuno, andalan. Hari ini, mereka seperti anjing gila. Di Gunung Wanjian, itu musnah. Mungkin untuk 80.000 orang, tidak ada banyak 3.000 orang, tetapi setelah pengejaran terus-menerus ini, orang-orang dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang pada akhirnya akan sepenuhnya dimusnahkan. Dengan mengingat hal ini, Gu Fanxing menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berbalik dan berkata, Fan Wuji, apakah Anda ingin membiarkan 2 kasus jatuh ke dalam pertempuran tanpa akhir sampai Anda memenangkan kemenangan? Suara kemarahan cemberut terdengar, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Namun, wajah Fan Wuji di bagian belakang tetap tidak berubah, tetapi dia hanya mengucapkan sepatah kata, lanjutkan untuk membunuh. Momen berikutnya, di bawah pengawasan Gu Fanxing, kekosongan itu sobek dengan liar. 40.000 orang paviliun pedang secara bersamaan memegang pedang mereka, dan lampu pedang berkumpul dengan gila, melepaskan niat membunuh tanpa akhir. Tidak peduli bagaimana angin kencang menjerit, mereka masih berserakan dan langit penuh dengan momentum. Ketika cahaya pedang turun, ruang memadat di sana dalam sekejap, dan segera, roh surga dan bumi hancur, dan sedikit pemusnahan, dan orang-orang dari bintang yang tak terhitung jumlahnya dan leluhur kuno meratap dengan sedih. Fan Wuji, kau binatang buas. Tubuh Liu Wentian terus gemetar, dan darah tumpah, mewarnai jubahnya yang bernoda merah tua, tetapi pikirannya tercekik, merasa bahwa dunia terus berputar. Pedang baru saja memotong formasi selebritas kuno di bintang tadi, dan sebuah lapisan berlubang muncul langsung di tengahnya. Lebih dari 1.000 prajurit di dalamnya diubah menjadi mayat atau diubah menjadi daging cincang, dan mereka mati sepenuhnya. Tentu saja, gambar berdarah ini membuat wajah banyak orang menjadi pucat. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu bahwa paviliun Wanjian datang dengan maksud untuk disembelih, dan mereka harus dihancurkan sepenuhnya di sini. Semua orang mendengarkan pesanan. Pada saat ini, suara Gu Fanxing tiba-tiba terdengar, tetapi ketika dia tiba-tiba menghentikan sosoknya, dadanya berdiri tegak di langit, matanya yang gelap menatap lurus ke depan, berteriak, karena pihak lain bersumpah untuk membunuh, maka kita tidak harus terus melarikan diri, berkumpul, berjuang untuk hidupmu. Ketika suara ini jatuh, amarah dan niat membunuh dalam hati orang-orang yang tertekan itu langsung menyala, mereka berhenti, dan bintang-bintang cerah berlama-lama di sekitar mereka, dan bayangan susunan roh agung yang samar-samar terbentuk. Suara gemuruh bergema, dan 4 arai roh semua mengembun 7 rasi bintang besar bintang konstelasi. Bintang-bintang terang banyak muncul, melonjak seperti jurang, dan atmosfer menyapu langit, samar-samar menekan dunia. Di sisi lain, di hadapan teror formasi bintang 28 orang-orang di paviliun Wanjian tidak takut, cahaya pedang kosong, dan mereka mendarat dari langit, benar-benar terkondensasi menjadi bayangan pedang Lingtian, dan dibom. Untuk sesaat, sebuah pedang terus-menerus mendekati kehampaan. Saat kontak, cahaya bintang mendidih, cahaya pedang itu menyilaukan, tetapi terus-menerus terfragmentasi. Suara tabrakan itu tidak ada habisnya, masing-masing mengejutkan, dan itu membuat orang merasa bahwa mereka akan dihancurkan kapan saja. 28 rasi bintang, yang berarti rasi bintang, yang masing-masing arogan dan mampu mengondensasi cahaya bintang menjadi meteorit dan jatuh ke bumi, bahkan jika orang-orang di paviliun Wanjian menanggung cahaya pedang yang ganas, sulit untuk ditolak. Hanya sesaat, tempat meteorit itu jatuh ditutupi dengan mayat orang-orang di paviliun Wanjian. Jumlah orang mati tidak terhitung, dan yang terluka tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan darah organ dalam, dan hampir menginfeksi semua orang.
Tetapi dihadapkan dengan serangan meteorit yang mengerikan, kecepatan orang-orang di paviliun Wanjian meroket. Mereka tampaknya adalah pedang dengan pegangan, di bawah cahaya meteor, menahan darah, dan bergegas ke deretan besar. Setiap kali seseorang bergegas masuk, itu akan berubah menjadi tanah berdarah, dengan pedang tajam dan kesempatan membunuh yang kuat, atau menusuk jantung atau menusuk lengan, seperti serigala darah yang bergegas masuk ke kawanan. Itu sangat kacau. Ada mayat merah di mana-mana di tanah pegunungan ini. Mayat-mayat ini sudah lama tidak dapat dikenali. Tidak ada cara untuk mengatakan kepada pihak mana mereka berasal, dan tidak ada yang berani mengenali mereka. Situasi pertempuran benar-benar terjerumus ke dalam kekacauan. Dalam formasi kuno dan dalam kekosongan, setiap menit dan setiap detik orang meninggal. Bahkan orang-orang kuat Yin dan yang kuat tidak berani dengan sembarangan dan menjadi anggota mayat kapan saja. Di tengah konstelasi bintang 28, Liu Wentian dan Gu Fanxing berdiri berdampingan. Mereka semua cahaya bintang di atas mereka, menyatu menjadi menara cahaya yang menjulang tinggi, seolah-olah mereka diintegrasikan ke dalam konstelasi bintang. Dengan munculnya menara cahaya yang menjulang tinggi, atmosfer dari seluruh susunan besar tiba-tiba berubah. 28 rasi bintang rasi menatap pada saat yang sama, mengirimkan raungan langit yang keras. Setiap sinar bintang seperti gelombang badai, tanpa henti memanen orang-orang di paviliun Wanjian hidup. Anda tahu, kedua pasukan saling berhadapan, dan medan pertempuran lebih baik. Arai astral ke-28 dari bintang Guzong pada mulanya merupakan susunan pembantaian murni. Orang-orang di paviliun Wanjian tidak dilarikan ke tanah, tetapi mereka harus dicegat dalam setengah langkah, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tiba-tiba bergabungnya Liu Wentian dan Gu Fanxing, kekuatan Great Arai, dan bahkan lebih, hampir setiap sinar cahaya bintang dapat memercikkan darah langit, dan bahkan master pedang yang telah memasuki alam Yin dan yang harus dihukum. Dibunuh oleh cahaya bintang yang terang. Pada titik ini, bintang-bintang kuno masih menempati keuntungan besar, dengan lebih dari 60.000 orang tersisa, dan paviliun Wanjian hanya menderita korban besar, hanya menyisakan 20.000 orang, dan jumlah ini bahkan menurun. Kontras antara Yin yang kuat dan yang bahkan lebih kuat. Di depan gerbang gunung, paviliun Wanjian sudah merusak 3 master pedang. Dengan kematian 4 master pedang yang melewati nilai, 18 master pedang hanya memiliki 9 orang yang tersisa. 4 orang jatuh di tempat. Karena itu, di sisi paviliun Wanjian, hanya ada 5 master pedang yang tersisa. Namun, meskipun ada korban di sisi bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, mengandalkan keunggulan susunan bintang 28, hanya 5 Yin dan yang lelaki kuat mati dan 13 orang selamat. Melihat perbedaan yang semakin besar, mata Gu Fanxing menyipit, memandang langsung ke arah Brahma di depannya, mengatakan, untuk apa yang disebut ketenaran, terlepas dari korban, mengejar gila, tampaknya Anda benar-benar ingin menempatkan Wan Jiange didorong ke jurang kepunahan. Dorong ke dalam jurang. Ketika Fan Wuji mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangkat busur yang menyeringai, dan berkata sambil tersenyum, pertempuran belum berakhir, Anda sekarang dengan kesimpulan yang arogan, apakah ini agak terlalu dini? Liu Wentian juga menatap Brahma Wukao, wajahnya muram seperti air. Saya telah membaca buku klasik. Sejak ribuan tahun yang lalu, pedang kuno yang legendaris adalah seorang prajurit yang tak bertuhan. Dilihat dari kekuatan yang baru saja Anda gunakan, kekuatannya memang melampaui tingkat kaisar, tetapi dengan kekuatan Anda saat ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya mengendalikan tentara kekaisaran, dan Anda akan digigit. Kamu memegang pedang kuno yang legendaris, dan kekuatanmu telah meningkat pesat. Tidak ada lawanmu. Tapi bagaimana dengan itu? Situasi pertempuran telah diperbaiki. Apa yang bisa kamu ubah dengan kekuatanmu? Omong-omong, kelopak mata Liu Wentian tenggelam. Dia melirik medan perang yang kacau dan berdarah, wajahnya dipenuhi dengan rasa kesedihan yang kuat, dengan sedikit ejekan, 2 perkelahian mati, ada pemenang, tapi itu hanya kemenangan yang mengerikan. Ditemui oleh pengepungan dan penindasan sekte lain, pada kenyataannya, sejak Anda memutuskan untuk memburu, tidak ada perbedaan antara Anda dan kami. Di antara pidato, Liu Wentian menunjukkan ketidakberdayaan. Seperti yang baru saja dia katakan, Fan Wuxian memegang pedang kuno yang legendaris, dan kekuatannya tidak tertandingi. Tidak ada yang menjadi lawannya, tetapi dengan Fan Wuxian saja, dia tidak bisa mengubah situasi sama sekali. Alasan mengapa Xing Chen Guzong dievakuasi adalah karena ia tidak mau kehilangan kedua belah pihak dan jatuh ke dalam keadaan yang sangat sulit. Tidak terduga, pikiran membunuh Brahma terlalu berat dan ia harus terus mengejar mereka dengan segala cara. Perang ini diprovokasi oleh guru kuno dari bintang-bintang, dan pelarian yang mundur juga adalah guru kuno dari bintang-bintang. Pada saat ini, tidak masalah jika kamu mengatakan kemenangan atau kekalahan, bukankah kamu pikir kata-kata dan perbuatan ini bodoh? Fan Wuji memegang pedang kuno legendaris dengan cahaya negatif, tetapi wajahnya berdarah dan kejam, matanya melirik ke depan, dan suara ejekan terus berlanjut. Dia perlahan-lahan mengangkat pedang kuno yang legendaris itu, pedang itu menunjuk lurus ke depan, dan berkata, lagi pula, bukan terserah kamu untuk menang atau kalah. Bukan terserah kamu untuk memutuskan.
Karena aku berani mengejar, maka pemenang akhirnya juga itu pasti milik Paviliun Wanjian. Ketika kata ini jatuh, tubuh Brahma Wuluo naik ke langit, dan kota pedang kuno keluar seperti aliran streamer, mengabaikan ribuan meteorit, dan langsung membunuh formasi besar. Tetapi melihat dia memegang pedang kuno, cahaya pedang berkedip menutupi langit dan matahari, dan memotong lurus ke depan. Pedang dihancurkan dan tidak ada kekuatan untuk menahan serangan kejamnya. Dalam sesaat, lebih dari 1000 prajurit di depannya, berhenti mati. Tak tertahankan, Fan Wuji membuat suara dingin. Dia berubah menjadi cahaya, bergegas ke kerumunan, dan langsung mengganggu susunan bintang-bintang kuno bintang-bintang. Cahaya pedang menyala, dan akan ada ratapan lagi. Lebih dari 1000 orang dimusnahkan. Perlu dicatat bahwa prestise pedang kuno yang legendaris dan kengeriannya, bahkan orang kuat nirwana seperti Liu Wentian, tidak dapat diterima secara paksa. Seberapa sulitkah untuk membunuh seniman bela diri ini? Pada saat ini, Brahma tidak dirampok, dibungkus dengan cahaya pedang kuno, dan bergerak seperti ikan dalam susunan besar bintang 28. Seolah-olah susunan pembunuhan ini sama sekali tidak terlihat, tidak mungkin untuk berhenti setengah poin, bahkan jika ada cahaya bintang terus membombardir, tetapi tidak bisa mengibaskan jejak cahaya pedang. Infinite Sword Prestige mekar dari pedang kuno yang legendaris, ditambah dengan gas nirwana Brahma, kekuatan pedang, dengan mudah membunuh lebih dari 1000 orang, di bawah cahaya pedang yang terus-menerus, ia hanya berubah menjadi pembantaian dan membunuh Tuhan, membunuh segalanya. Tepat di bawah 3 pintu masuk dan 3 pintu keluar Brahma, susunan 28 bintang yang sangat menyilaukan secara bertahap menjadi suram dan tumpul. Orang-orang yang mati di bawah pedang bahkan lebih masif, dengan lebih dari 7000 orang. Kumpulkan bayangan bintang-bintang dan hentikan Brahma. Gu Fanxing hampir meraung keras, bagaimanapun, ia masih meremehkan kekuatan pedang kuno yang legendaris. Saat ini, hanya ada satu orang di Brahma, tetapi ancaman yang ditimbulkannya jauh lebih baik daripada 20.000 di Paviliun Wanjian. Lebih banyak orang. Namun, ini juga membuat Gu Fanxing tidak lagi bingung. Selama Brahma terbunuh, perang kacau ini akan berakhir. Kematian Fan Wuji, Paviliun Wanjian pasti akan musnah, dan orang-orang lainnya tidak terlalu peduli. Kelompok-kelompok kekuatan Yin dan Yang dari sebuah klan kuno bintang meraung keras, dan cahaya roh bela diri mekar di tubuh mereka, dan mereka langsung terintegrasi ke dalam formasi besar. Masuk. Tiba-tiba, ada yang berdengung di sekitarnya, dan 28 bintang rasi bintang muncul, masing-masing sangat solid. Cahaya bintang berkumpul di kekosongan, seperti badai menggulung, dan seperti badai menyapu, membuat ruang mulai retak. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Fan Wuji tidak melihat sedikit pun rasa takut di wajahnya, dan tawa pahit dan konyol tiba-tiba terdengar dari mulutnya. Pada saat ini, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan mata yang dipenuhi dengan cahaya pedang itu tampaknya mampu menembus tubuh bintang-bintang kuno yang kuat, menusuk hati mereka dengan lurus, dan membuat hati mereka bergetar hebat. Perasaan yang aneh, Gu Fanxing dan Liu Wentian juga merasakan, gejala yang tidak menyenangkan memenuhi hati mereka pada saat yang sama. Mati. Fan Wuji membuat geraman rendah, sosoknya tiba-tiba muncul di bawah semburan mata, dan pedang kuno legendaris yang dibungkus dengan cahaya pedang yang mempesona keluar, dan membunuh ke arah 3 orang kuat Yin dan Yang yang kuat di depan. 3 pria kuat Yin dan Yang tampak ketakutan, dan buru-buru mendesak bayangan bintang-bintang, ingin menghentikan serangan berani, tetapi di hadapan pedang kuno yang legendaris, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Cahaya pedang mengerikan datang, tubuh 3 lelaki kuat itu ditembus pada saat yang sama, lengan Brahma bergidik, dan bila pedang itu menyala dengan cepat, langsung mencekik 3 mayat ke langit berdarah. Setelah pedang ini berlalu, kerumunan dalam pertempuran tampak terganggu sejenak. Mereka memandang Brahma Wuji, yang seperti dewa pembantai. Membunuh 3 orang kuat Yin yang dengan satu pedang, tidak heran dia berani berbicara berulang kali. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa aku mencari jalan mautku sendiri? Postur Fan Wuluo tinggi, menatap bintang-bintang leluhur kuno. Dia dengan lembut melambaikan pedangnya, tetapi cahaya pedang naik dari langit, dan ketujuh di atas kepalanya bintang pantom yang terhormat lenyap. Untuk sesaat, kerumunan itu terdiam. Bintang-bintang leluhur kuno merasakan napas mereka mati lemas, dan ada perasaan tidak berdaya di hati mereka. Bagi Fan Wuji, formasi bintang 28 semuanya tidak berguna, dan setiap kali mereka memegang pedang itu seperti kematian, dan mereka dapat dengan mudah memanen kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan orang kuat Yin dan Yang, di hadapan cahaya pedangnya, masih tidak dapat menahannya. Begitu pedangnya jatuh, ketiganya mati, seperti halnya memotong melon dan sayuran, hanya menambah jumlah korban. Tidak seperti bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, orang-orang dari Paviliun Wanjian sangat gembira, dan mata mereka memandang Brahma penuh dengan fanatisme dan ibadah, dan semangat juang menyala dan bertahan lama. Tembak bunuh bintang-bintang kuno. Pada saat ini, saya tidak tahu siapa yang membuat auman dan membiarkan orang-orang di Paviliun Wanjian bereaksi, mereka langsung menuju bintang-bintang kuno dari bintang-bintang itu. Untuk menghancurkan segalanya di depan. Ketika murid-murid Paviliun Wanjian memasuki rasi bintang, pemandangan itu dulunya kacau balau.
Di sana, baik starbus menghancurkan langit, atau berputar swordbus bertabrakan satu sama lain, angin kencang menyapu, dan itu berubah menjadi badai horor. Tidak ada yang akan mati. Hanya dalam waktu singkat, semakin banyak mayat ditumpuk di tanah, dan dua kasus telah kehilangan satu sama lain, tetapi semakin tragis situasi pertempuran, semakin gila kedua belah pihak akan bertarung. Tidak ada yang mau kalah, apalagi mati di tempat. Mengingat hal ini, hanya pertarungan nekat. Ketika kedua belah pihak tenggelam dalam pertempuran, ada tiga sosok berdiri di puncak kesepian tidak jauh dari sini, melihat jauh, dan seluruh situasi pertempuran yang kacau diperhitungkan. Ketiga orang ini mengesankan Lin Tianchong, Wu Jingsui dan Chu Xingyun. Paviliun Wanjian dan Sekte Bintang Kuno memiliki perbedaan besar, tetapi setelah kemunculan pedang kuno yang legendaris, Paviliun Wanjian membalikkan situasinya dan secara samar memperoleh keunggulan. Layak menjadi prajurit yang tak bertuhan, dan memang kuat dan kuat. Mata Lin Tianchong terfokus pada Brahma. Tubuh Wu Wu mengerutkan kening, suaranya sedikit bermartabat. Jadi apa? Wu Jingsui mendengus dan kemudian berkata, semakin dekat kekuatan kedua belah pihak, semakin kacau akan pertempuran. Jumlah Wan Jiange dan Xin Chenzong akan terus menurun tajam, hanya menyisakan 40.000 orang secara total. Jumlah pembangkit tenaga Yin dan Yang bahkan lebih kecil, hanya 10, kebanyakan dari mereka mati di tangan Brahma. Menilai dari hasil saat ini, kedua kasus telah menjadi lelah dan kekuatan tempur secara bertahap memudar. Selama ada saat, kita dapat mengambil keuntungan dari situasi dan membunuh mereka dengan kejutan. Setelah mengatakan ini, Wu Jingsui menoleh untuk melihat Chu Xingyun, tetapi dia melihat bahwa Chu Xingyun terlihat seperti dewa tua, dan melambaikan tangannya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, waktunya belum matang. Terburu-buru berlebihan. Dua pertempuran jarak dekat, setiap menit dan setiap detik akan mati orang yang tak terhitung jumlahnya, dan kematian orang-orang ini akan terus menumpuk kebencian dan niat membunuh dari kedua belah pihak, semakin kacau, semakin menakutkan pertarungan, dan hasil ini jelas merupakan kesenangan kita. Lihat, setelah banyak orang mati, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan Jing Tianjun, dan jiwa para pejuang itu akan diserap oleh budak pedang dan menjadi nutrisi paling murni. Ini adalah alasan mengapa musuh lemah dan yang kuat-kuat. Dalam hal ini, mengapa kita tidak buru-buru memperhatikan acara besar ini? Pernyataan Chu Xingyun sangat tenang, tetapi makna dingin yang dipancarkan membuat Wu Jingsui dan Lin Tian bergidik, mata kedua orang itu membeku, dan sedikit rasa takut muncul dalam hati mereka, dan beberapa jenis Chu tidak bisa dikenali. Perasaan Xingyun datang. Tetapi untuk pandangan keduanya, Chu Xingyun tidak peduli, murid berdarah penuh dengan cahaya sihir, masih menatap medan perang kacau di depannya, ketidakpedulian sihir ada di mana-mana. Namun, pada saat ini, di mata Chu Xingyun, kilatan kilau kristal tiba-tiba melintas. Cahaya yang berkilauan, seperti air, melintas di matanya, dan akhirnya berubah menjadi tetesan air mata, yang menembus dari sudut mata dan perlahan melintasi pipinya. Chu Xingyun, dia, menangis. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.